Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perbaikan mutu genetik udang galah berdasarkan seleksi famili. Populasi udang galah di Indonesia mempunyai potensi tinggi pada tingkat spesies dan tingkat genetik. Populasi udang galah di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua grup, yaitu grup bagian barat dan grup bagian timur yang dibatasi oleh garis Wallacea. Serangkaian penelitian untuk perbaikan mutu genetik telah dilaksanakan dengan memanfaatkan populasi udang galah grup barat dan grup timur. Hasil evaluasi terhadap peragaan produksi kedua populasi tersebut memperlihatkan bahwa dalam hal pertumbuhan bobot kedua grup itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nilai heritabilitas udang galah akan meningkat sesuai dengan bertambahnya umur dan mencapai nilai sebesar 0,4 pada umur 23 minggu. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa terdapat potensi respon yang positif terhadap seleksi sifat tertentu pada udang galah, selective breeding atau pembiakan secara selektif. Dalam aquaculture mempunyai potensi yang tinggi untuk peningkatan mutu genetik ikan dan udang. Dalam aplikasi pembiakan secara selektif, aspek utama yang perlu mendapat perhatian adalah siklus produksi dari ikan atau udang yang dibudidayakan. Seleksi famili merupakan metode yang efisien jika dilakukan untuk tujuan peningkatan mutu genetik pada individu-individu yang mempunyai fenotip mirip satu sama lain. Dalam seleksi famili ini digunakan informasi tentang saudara seketurunan atau saudara paternal dalam hubungan sebagai saudara tiri halsip atau saudara kandung fullsip. Hasil seleksi yang optimal pada seleksi famili ditentukan oleh beberapa faktor, yakni hubungan genetik antar anggota famili, kolerasi fenotip anggota famili, dan jumlah individu per famili. Pada umumnya, jika korelasi fenotip lebih kecil dari hubungan genetik antar anggota famili, maka diperlukan perhatian utama terhadap rata-rata famili agar kecermatan seleksi dapat meningkat. Nilai korelasi fenotip selalu lebih kecil dibandingkan dengan hubungan genetik apabila semua famili memperoleh pengaruh lingkungan yang sama. Namun jika korelasi fenotip antar anggota famili lebih besar dari hubungan genetik, maka pengaruh lingkungan yang berada cukup besar terhadap setiap famili. Dalam aplikasi seleksi, salah satu parameter genetik yang mutlak diperlukan adalah adanya unsur heritabilitas, adalah mencakup bagian dari keragaman total yang diukur dengan ragam dari suatu sifat yang diakibatkan oleh pengaruh genetik. Nilai heritabilitas dapat diperhitungkan dalam dua konteks, yaitu secara luas yang dipengaruhi oleh gen adiktif dominan dan epistatik. Namun, pengaruh genetik aktif umumnya lebih penting dari pengaruh genetik secara total. Dengan demikian, dalam permulaan unsur heritabilitas yang digunakan adalah yang terkait dengan taksiran bagian adiktif dari ragam keturunan dan dikenal sebagai heritabilitas. Yang selanjutnya yaitu keberhasilan dalam persilangan ditentukan oleh jarak genetik antar individu, keragaman gen, dan tingkat kecocokan gen dari kedua induk yang disilangkan. Oleh karena itu, metode seleksi famili dapat digunakan untuk
mengeksplorasi gen yang diinginkan dalam melakukan seleksi. Dalam hal ini, pada populasi udang galah. Dalam rangka mendukung program pemeliharaan udang, metode seleksi famili telah diaplikasikan dengan pemanasan potensi plasma nuktah yang berasal dari es cinta di Cimanuk dan es musi dalam bentuk populasi komposit. Populasi komposit dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan variasi genetik adiktif dan dominan, terutama untuk karakter yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pada udang galah, karakter tersebut adalah rasio antar panjang karapas dan panjang standar atau rasio PK per PS. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.